Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau review buku self-improvement yang nggak kerasa kayak buku self-improvement. One Centimeter Diving. Ini ditulis oleh dua penulis asal Korea Selatan, Tae-so dan Moon-jong. Tebalnya 210 halaman, diterbitkan penerbit Haru 2021. Dan penerbit Haru membuka pre-order untuk buku ini. Dengan pesan bukunya saat pre-order, kamu bisa dapetin harga spesial dan juga beberapa merch. Aku juga di sini punya voucher nih yang bisa kamu pakai untuk dapetin diskon tambahan. Ini cuma berlaku di Shopee ya. Kamu buka Shopee, masuk ke bagian saya, scroll ke bawah dikit, nanti ada voucher saya, klik tuh. Dan di bagian kiri atas bakal ada tulisan masukkan kode voucher. Kamu ketik kode ini, terus klik simpan. Voucher itu bakal otomatis tersimpan dan bisa digunain saat masa pre-order buku ini. Kamu bakal dapet diskon tambahan 10%. Sekarang kita review bukunya. One Centimeter Diving adalah sebuah proyek dari dua orang penulis. Penulis pertama adalah Tae-so, yang udah mencapai umur 30 tahun, sebentar lagi menikah. Tapi dia baru resign dari kantornya. Sedangkan penulis satu lagi adalah Moon-jong, yang baru sembuh dari depresi. Buku ini tentang bagaimana mereka menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Secara bergantian mereka akan membahas gitu hal-hal apa yang membuat mereka bahagia, dan mereka mengajak pembaca untuk menjadi penulis ketiga, untuk berbagi juga apa sih kebahagiaan kecil yang pernah kita alami. Ada 3 bab utama yang diberi judul untuk menggambarkan gimana sih proses divingnya. Yang pertama itu melompat di tempat, itu semacam pemanasan. Terus bab keduanya adalah melakukan peregangan tangan, itu seperti melakukan latihan sebelum ngelakuin hal yang sebenarnya. Dan bab terakhir adalah menarik nafas dalam-dalam, itu pemanasan terakhir dan momen sebelum melompat, sebelum diving. Seperti yang aku bilang tadi, One Centimeter Diving ini nggak kerasa kayak buku self-improvement. Isinya seperti 2 orang plus 1 pembaca saling berbagi aja gitu, saling cerita. Pembahasannya benar-benar ringan, terus bukunya tipis juga kan. Covernya eye-catching banget. Sebelum dijelasin bahwa ini adalah buku self-improvement, aku kira ini adalah buku kumpulan esai, kumpulan tulisan pendek. Apalagi buku kumpulan esai itu sering banget ditemukan di Korea Selatan dan cukup populer, kayak semacam genre tersendiri. Ada beberapa buku juga yang aku kategorikan sebagai genre itu. Dari judulnya juga bikin mikir, ini tuh buku apa? Buku tentang renang, diving? Apa ditulis sama atlet atau mantan atlet perenang gitu? Tapi ternyata ini adalah buku tentang mencari kebahagiaan kecil. Dan dianalogikan seperti kita melakukan diving, tapi cuma 1 senti. Jadi kita nggak bener-bener ngelakuin atau belum bener-bener masuk ngelakuin sepenuhnya diving itu, tapi walaupun cuma sedikit, baru cuma permukaannya aja, kita sudah bisa merasakan, mendapatkan apa kebahagiaan itu. Buku ini juga ngeliatin kalau kebahagiaan itu nggak harus sesuatu yang besar, atau kamu merasa kamu harus ngelakuin ini itu untuk dapetin kebahagiaan. Terus kebahagiaan yang dibahas di sini relate banget sama anak muda, dewasa muda, yang mungkin lagi kuliah atau kerja. Aku juga masuk ke kategori itu. Jadi pas 2 penulis ini saling bergantian membahas, terus aku juga bisa ngerasain gitu. Kebahagiaannya itu sesimpel ngedengerin lagu favorit, terutama lagu-lagu lama, nonton film, atau baca buku, atau ngedapetin sesuatu yang menyenangkan di rumah setelah kuliah dan kerja. Ketika aku baca bagian itu, aku jadi ingat pengalaman aku, kebahagiaan kecil aku, dimana pulang kerja, aku bisa dapetin damri. Sore-sore susah tuh. Dan cuma damri tuh, kendaraan umum yang boleh ngelewatin jembatan Pasupati. Kalau orang Bandung pasti tahu. Dan dari jembatan itu, aku bisa ngeliat langit Bandung berubah warna. Langit sore agak kuning orange gitu, lama-lama makin gelap. Pas naik ke jembatan itu langitnya masih warna cerah. Pas turun tuh di gazebo, itu langitnya udah gelap. Rasanya kayak pergi dan nyampe di dunia yang berbeda. Dan hal lain yang aku suka adalah aku bisa ngehindarin semua kemacetan di bawah dan bisa nyampe rumah lebih cepet. Simple banget kan, tapi di momen itu aku bisa ngelepasin, bahkan ngelupain gitu hal-hal yang memusingkan yang terjadi seharian.
Kebahagiaan yang dibahas di sini nggak cuma porsinya atau ukurannya yang kecil, tapi sebagian besar atau kayaknya semuanya deh, nggak ada hubungannya sama smartphone, internet, atau sosmed. Ketiga hal itu sih yang biasanya bikin stres, dan kebahagiaan ini bisa tetap didapetin gitu ketika kamu nggak berurusan sama tiga hal ini. Selain kebahagiaan, buku ini juga ngebahas kesedihan, kehilangan, trauma, atau pengalaman yang kurang baik. Itu banyaknya dibahas di bab 2. Dan aku rasa penting untuk ngebahas kesedihan saat kita ngomongin kebahagiaan juga. Gak hanya karena setelah kesedihan itu berlalu kita bisa dapetin kebahagiaan, tapi juga bikin kita sadar kalau kesedihan itu kadang bikin kita lupa atau bahkan nggak ngeapresiasi kebahagiaan kecil. Pas kita ngerasa sedih atau putus asa, semuanya kelihatannya buruk. Padahal kalau kita bisa ngelihat lebih dalam atau menyelam gitu 1 senti, kita bisa ngelihat ada beberapa hal yang masih bisa memberi kita kebahagiaan. Selain 2 penulis ini yang berbagi kebahagiaan kecil masing-masing, ada kita juga sebagai pembaca yang ditarik jadi penulis ketiga untuk share juga kebahagiaan kecil versi kita. Bahkan di bukunya ada halaman kosong untuk kita isi apa sih kebahagiaan kecil kamu sesuai topik atau pembahasan yang dibahas. Misalnya pas mereka bahas film, apa sih film favorit kamu? Apa sih film yang bikin kamu seneng? Pas aku sampai ke bagian itu, halaman kosong itu, dan ada permintaan tulisin dong kebahagiaan versi kamu. Aku tadinya nggak niat untuk isi, apalagi pas baca bagian awal. Tapi semakin lama ngikutin interaksi 2 penulis ini, aku juga pengen gitu nge-share. Dan jadi mikirin juga gitu, apa kebahagiaan kecil aku. Contohnya tadi kan, yang naik bus Damri itu. Dan lucunya di Korea Selatan, buku ini kan populer dan bestseller. Pembacanya itu nggak nulisin langsung kebahagiaan mereka di buku itu. Mereka pakai post-it. Dan bukunya jadi warna-warni. Itu ide yang bagus sih. Buat kamu yang nggak suka nulisin atau coret-coret di buku, kamu masih bisa ikut serta. Tapi bagian yang paling aku suka adalah bagian terakhir, epilog. Ini kalau aku ceritain jadinya spoiler nggak ya? Tapi kan ini buku non-fiksi. Cek aja spoilernya di sini. Cuma kerasanya 2 penulis ini dan aku sebagai penulis ketiga udah ngelewatin hal bersama-sama. Dan kalau ngelihat ke belakang, di masa awal aku baru baca bukunya, baru mungkin halaman 10, itu beda banget sama aku yang ada di akhir buku. Itu berarti self-improvement-nya. Rasanya kayak udah ngelewatin perjalanan panjang, terus kita ngeliat ke belakang, dan ternyata banyak banget yang kita lakuin. Banyak yang kita capai, dan ternyata banyak kebahagiaan kecil yang bisa kita dapatkan. Satu hal mungkin yang aku kurang suka dari buku ini, dan kayaknya gara-gara aku baca versi advanced reader copy, yang belum final gitu. Pas baca, aku kadang bingung, ini sebenarnya bagian Teso atau Munjong? Aku nggak bisa ngebedain. Padahal di awal ada sedikit percakapan, interaksi tanya-jawab, dan harus jeli merhatiin siapa yang ngajuin pertanyaan dan siapa yang terakhir jawab. Cerita berikutnya biasanya ditulis oleh penulis yang terakhir jawab tadi. Aku sering kelewat, jadi aku suka bingung bacanya. Mungkin di buku finalnya, buku cetaknya, nanti bakal kelihatan lebih beda gitu, mana penulis ini, mana penulis itu. Nah, itu dia review aku untuk buku 1cm Diving dan sedikit pengalaman kebahagiaan kecil dariku. Bukunya ringan, kerasa lagi sharing sama 2 temen, dan bagus juga untuk ngebantu kita yang misalnya pengen nyari tahu atau ngingat apa sih sebenarnya kebahagiaan kecil kita. Kalau kamu tertarik untuk baca bukunya, jangan lupa ikut pre-order dan juga pakai kode voucher dariku untuk dapetin diskon tambahan. And if you like this video, don't forget to give it thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Pakai baju seperti warna covernya, tapi ini kurang biru dan ini kurang kuning.